Eti. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang yaitu tragedi satu keluarga tewas diduga bunuh diri dengan pesan memilukan hati. Pertama untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rizka. Baik, saya akan membaca ceritanya. Satu keluarga ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Sunan Bonang, Desa Septorenggo, Pakis, Kabupaten Malang. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak. Kuat dugaan mereka tewas karena bunuh diri. Tentang kemungkinan pembunuhan kemudian diteruskan dengan bunuh diri, polisi masih menyelidiknya. Sekeluarga yang tewas itu adalah sang ayah berinisial WE yang berprofesi sebagai guru SD, sang ibu berinisial SU, dan seorang putri berinisial RY yang masih duduk di bangku kelas 7 SMP. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Ganda Syah Hidayah mengungkap kronologi peristiwa itu. Dia menuturkan tewasnya satu keluarga itu pertama kali diketahui oleh tetangga rumah korban, yakni ketika salah satu anak korban berinisial AKE keluar meminta pertolongan warga. Tetangga kemudian datang serta masuk ke dalam rumah. Mereka menemukan ibu dan anak sudah meninggal dan sang bapak mengalami luka parah di pergelangan tangan sebelah kiri. Kemudian oleh tetangga tersebut dicek di dalam kamar ditemukan ada 3 orang atas nama Pak W itu dalam keadaan tangannya mengeluarkan darah. Ujar Ganda kepada wartawan di lokasi kejadian. Ganda menyebut sang bapak mengalami luka cukup dalam akibat sayatan. Korban langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya setelah tiba di rumah sakit, korban terlebih dahulu meninggal dunia. Petugas yang mendapatkan laporan selanjutnya melakukan olah TKP. Sejumlah fakta yang ditemukan menguat adanya bunuh diri. Kemudian setelah olah TKP ditemukan fakta bahwa terdapat 2 mayat yang sudah meninggal dunia, berjenis kelamin perempuan, yang satu sekira umur 40 tahun dan satu lagi sekira umur 12 tahun. Keduanya ditemukan meninggal dunia terlentang tidur di kasur. Seperti disusun informasi dari petugas oleh TKP, dengan keadaan mulut mengeluarkan busa dan bau mulut yang menyengat, kata Ganda. Juga ditemukan sisa obat nyamuk cair, pisau di dalam kamar bagian depan, di mana selama ini diketahui menjadi kamar suami istri yang menempati lokasi kejadian. Selanjutnya, bapak, ibu, dan 2 orang putri, kebetulan putrinya kembar. Namun untuk 1 orang putri, alhamdulillah masih hidup. Dan dalam pendampingan dari PPA dan psikolog, untuk motif masih kami dalam. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, sementara Ake dibiarkan tidur di dalam kamar bagian rumah. Kemudian jam 3 pagi itu bapaknya menjemput salah satu putrinya yang usia 12 tahun untuk pindah tidur di kamar bapak dan ibu. Setelah itu Ake masih hidup melanjutkan tidur, kemudian bangun semua siangan. Setelah terbangun dari tidur, kata Ganda, AKE kemudian mendekati kamar orang tuanya. Lantaran terkunci, AKE pun mengetuk pintu kamar tersebut. Kemudian masuk kamar, mengedor, tidak bisa. Kemudian teriak minta tolong ke tetangga. Kemudian tetangga masuk. Nah, itu menyambung yang tadi bahwa bapaknya itu sudah dalam kondisi
berlumuran darah dari pergelangan tangan dan 2 korban perempuan meninggal di atas tersebut. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan pesan di bagian kaca rias di kamar tempat ketiganya ditemukan. Polisi menemukan sebuah pesan yang diduga ditulis oleh WE. Pesan itu ditujukan kepada anak mereka yang berinisial AKE 13 tahun yang merupakan saudara kembar RY. Di TKP, kami menemukan di kaca meja rias pesan yang tulisannya identik dengan buku agenda milik WE. Tambah ganda. Begini pesan pilu yang ditulis WE di kaca rias. Kakak, jaga diri, papa, mama, adik, pergi dulu nurut Uki, tante, dan om, belajar yang baik, uang papa, mama, untuk pemakaman jadi 1, love you kakak, papa. Ya. Baik, kami sini akan membuka dua pertanyaan. Siapa yang kira-kira mau bertanya? Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Saya ingin bertanya, apa sih saran yang baik untuk kita dalam kasus tersebut? Terima kasih. Saya Noven Jaido akan menjawab pertanyaan dari Carmelia Oci. Ya, saran yang baik untuk diri kita dari kasus tersebut adalah lebih bersifat terbuka, jangan tertutup, sering beribadah, lebih mengenal Tuhan gitu, supaya kita tidak terjerumus dalam bunuh diri. Hanya itu dari saya. Paham? Ada. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Rafaela Bedi Tanabe ingin bertanya, dari kasus kalian ini masuk dalam nilai-nilai sila keberapa? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Raben, termasuk ke dalam sila berapa. Baik, kasus tersebut yang lebih utamanya itu termasuk ke dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan Tuhan Esa. Kenapa? Karena karena kasus tersebut kan bunuh diri kan. Di dalam ajaran agama kita itu dilarang untuk bunuh diri. Oke. Sekian. Karena itu juga merupakan menentang ajaran Tuhan. Ya. Terima kasih. Baik, kesimpulannya, berita ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun melakukan tindakan serupa. Jika Anda merasa gejala gangguan kesehatan mental seperti depresi dengan kecenderungan pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, atau klinik kesehatan mental terdekat, atau bisa melalui layanan 24 jam Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit. Situasi ini mengingatkan kita untuk selalu peduli terhadap kesehatan mental orang di sekitar kita dan memberikan dukungan saat diperlukan. Ya, baik, kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Karena belum sempat perkenalan diri, lupa gitu. Saya sendiri dengan nama Sofianus. Saya Prisca Claudia Widuna. Saya Flavia Britaris. Saya Noven Jaido. Saya terima kasih.